Hai gengs, sudah lama banget aku nggak update YouTube ini lagi di full format seperti ini karena aku bener-bener sibuk sama kerjaan, especially 4 tahun terakhir. Dan di kesempatan kali ini aku kebetulan lagi gabut dan aku nggak tahu mau ngapain. Ini malam minggu, kerjaan aku, aktivitas aku udah kelar juga jam segini, sekitar jam 8:30 malam. Dan aku pengen tahu sebenarnya aku mau nunjukin juga selain aku kepo, di London tuh ada apa aja sih gitu ya kalau udah jam segini, karena banyak dari kita tuh kadang bingung kalau di Eropa karena toko tuh tutupnya cepet banget, sama sekali beda sama kalau kamu compare negara-negara di Asia kayak Indonesia, Singapura, Thailand gitu. Kalau malam kan masih pada rame banget dan banyak market ya. Kalau di sini tuh enggak, mereka bener-bener yang kayak tutupnya tuh on time, biasanya jam 8 jam 9 udah gak ada aktivitas dan mall pun juga udah tutup. And it's not a mall culture here. Nah, sekarang aku mau ajak kalian untuk keliling sebentar ke daerah-daerah di dekat rumah aku. Ada apa aja di sini, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa kita beli. So let's see. Yes. Oke, sekarang kita lanjut di luar. Kebetulan suasana emang udah gelap banget ya, bisa dilihat. Dan aku tuh tinggalnya di daerah SCBD-nya, jadi emang kebetulan tuh banyaknya apartemen yang tinggi-tinggi nih kayak gini, tapi apartemenku tuh termasuk yang sebenarnya nggak terlalu tinggi. Nanti aku tunjukin kayak apa sih sebenarnya tempat tinggal di daerah HCBD-nya London. Nah, ini kalian bisa lihat ya guys, jadi kayak banyak banget gedung-gedung yang mengelilingi apartemen di sekitar perumahan aku. Itu isinya gedung tinggi semuanya, bener-bener mirip sama Jakarta mungkin di beberapa bagian, dan juga mirip sama Singapura, Hong Kong mungkin, dan kota modern lainnya. Jujur yang aku kangenin dari Indonesia tuh lebih kayak jajanan di pinggir jalan dan segala macem sih. Kalau di sini tuh susah banget udah jam segini nyari segala sesuatunya yang masih buka atau kaki lima dan segala macam itu nggak banyak di London. Dan sebenarnya di daerah sini tuh banyak restoran Asia. Salah satunya ini ada restoran Chinese yang kayaknya masih buka ya, atau dia mau tutup. Tulisannya sih open atau close. Masih open sih harusnya. Dan ini tuh biasanya buka lumayan sampai malam. Kalau kayak Subway gini sih masih buka ya sampai malam, dan ada beberapa minimarket juga. Nah, sekarang aku mau naik kereta. Kereta ini namanya DLR. Jadi dia kereta yang di atas gitu, bukan yang di underground ya. Aku mau ke Canary Wharf. Nah, stasiun kereta ini sebenarnya cuma deket banget sih. Aku kalau ke senternya dari neighborhood aku itu cuma sekitar 10 menit kalau jalan, tapi agak berangin malam ini, jadi aku mutusin untuk naik kereta aja, dan cuma sebentar banget. Naik kereta itu sekali jalan, nanti aku taruh harganya berapaan di sini. Dari South Quay ke Canary Wharf tuh sepertinya deket banget sih. Dan sebenarnya kalau di London itu ada cap, jadi perharinya itu bisa maksimal berapa kalau kita pakai transport yang sama. Nah, bentuk keretanya tuh di atas dan mini gitu guys. Kalau di Indonesia kayak LRT gitu kali ya. Mirip banget sih sebenarnya. Inilah DLR. Yeay, kereta aku datang. Kita cuma 2 stop aja sebenarnya. Secepat itu cuma 3 menit mungkin. Yes, jam segini masih ada pertokoan yang buka sebenarnya, cuma banyak toko yang tutup. Misalkan Powell udah tutup jam segini. Nah, kalau yang ini tuh dia kayak Japanese takeaway sushi gitu, namanya Wasabi. Dan aku biasanya beli ini kalau habis pulang kantor karena dia bukanya juga sampai malam banget. Guys, produknya udah gone. Kayaknya tinggal dikit banget deh makanannya, asli. Oh no.
aku udah berhasil dapet takeaway sushi. Nah, sekarang kita lihat lagi toko apa yang sebenarnya masih buka. Di sini ada toko parfumnya bahkan udah tutup. Jadi di sini tuh banyak pertokoan guys, karena banyak banget kantor di daerah Canary Wharf. Jadi basementnya itu rame. Kalau daylight tuh seru banget. Di sini ada Mango, terus ada Pandora, ada kayaknya lebih masuk ke high class gitu sih kalau di sini toko-toko bajunya. Cuma yang menarik, mereka tuh sering sale somehow, dan yang sale itu baju-baju kantor. Menarik banget jadinya, asli. Jadi aku sih enjoy ya, maksudnya kayak belanja di sini tuh kayak nemu hidden gem gitu, karena emang daerahnya kebanyakan orang kantor yang dateng, sedikit orang yang bukan orang kantor. Nah, kalau Hobbs ini salah satu favorit aku sih tokonya, karena desainnya British banget, cute. Dan Kate Middleton konon katanya suka banget merek ini atau Race ya, aku lupa. Tapi ini salah satu merek British yang fashion wise emang sekeren itu. Tuh kan, ada sale. Very cute trench coatnya. Mix and match tuh menurut aku classy banget gitu ya. Seru sih, jadi gue kadang kalau toko udah pada tutup pun seru aja sih lihat-lihat, cuci mata. The latest trend adalah tiba-tiba ada toko Korea di sini namanya Pure Soul. Ini tuh kayak toko make up gitu. Dan ini menunjukkan kalau sebenarnya Eropa tuh udah kena tren Asia juga guys. Contoh toko Asia satu lagi yang paling paripurna di daerah ini adalah Tian Tian Supermarket. Nah, si Tian Tian Market ini dia bukanya sampai jam 10 atau jam 11 malam ya. Ya sampai jam 9 sih, harusnya udah mau tutup dia. Gede banget, ini baru lantai pertama, ada juga lantai bawahnya. Aku tuh sering banget ngeliatin barang-barang sale kayak gini sih. Jangan sedih karena di sini peramenan itu sangat lengkap. Terus dia bahkan ada section yang ditulis halal. Jadi nggak usah khawatir ya guys. Kadang kita bingung ini kandungannya tuh ada B2-nya atau enggak. Di sini tuh lumayan strict sih kalau labeling. Jadi ramen-ramen gini udah lebih jelas status kehalalannya. Dan misalkan si Bulldog ini pun di Indonesia setahu aku juga logo halalnya udah banyak. Di sini pun juga ada yang logo halal. Ini Korea Halal Certification. Oh ya, harga ramen di sini sekitar 7 pon. 7 pon untuk dapetin I don't know ini dalamnya berapa ya, 5 packs. Jadi 5 packs harganya 7 pon atau sekitar 140.000 gengs. Kira-kira harganya sama di Indonesia gimana ya? Nggak usah khawatir karena Indomie itu banyak banget di sini, harganya cuma 59 pence. Ini Indomie goreng, varian lainnya juga ada, misalkan yang ini yang rebus nih. Aku nggak mau terlalu banyak makan mie, jadi aku cuma mau nunjukin kalian aja. Aku mau ke section yang di bawah, mau nunjukin kalian tempat beli bumbu yang seru banget. Nah, yang suka makan dimsum di sini banyak banget dimsum frozen, tapi kita harus hati-hati sama kehalalannya kalau kalian makan halal, karena emang banyak banget yang mengandung B2 juga atau bahan-bahan yang tidak diinginkan. Oke guys, jadi hati-hati aja baca ingredients-nya selalu. Oh my god, itu ada harkau, yummy sekali. Tapi banyak frozen ini menurut aku agak overpriced juga sih. Jadi kalau lagi pengen aja. Nah, ini sections yang menarik banget, Southeast Asian. Spicy belacan tuh.
Terus ini apa? Hainanese chicken rice. Di sini juga ada bumbu rendang, tapi ini kayak buatan Malaysia biasanya. Yang merek Indonesia tuh jarang banget aku nemuin. Oh, aku punya hack yang sangat bagus, dan ini rasanya si paste pho ini mirip banget sama sup bakso, gengs. Jadi kalau kalian mau bikin bakso bisa banget pakai ini, dan ini aku udah cek ingredientnya, insya Allah halal ya, nggak ada bahan-bahan yang meragukan gitu. Ada puding, packagingnya lucu banget, rice pudding. Aku udah cari si tempe ini dari kemarin, akhirnya ketemu. Harganya 2,89 untuk ukuran 400 gram. Udah, aku mau bayar, terus mau lanjut hangout lagi, ngeliat tempat-tempat yang lebih estetik. Nah, aku akan ajak kalian jalan-jalan lewat satu jalan ini yang menurut aku tuh nunjukin betapa evolve-nya daerah Canary Wharf ini, karena even di malam hari itu aku nggak bosen karena banyak kayak installation, lighting, dan desainnya tuh keren aja gitu. Ini tuh menurut aku mirip kayak di negara-negara modern lainnya sih, vibe-nya tuh benar-benar beda sama London yang klasik. Maju dikit ada Din Tai Fung di sebelah kanan. Yes, the same Din Tai Fung yang kita punya di Indonesia juga. Restoran Taiwanese food, dan ini enak banget sih. When I'm telling you, budaya Asia itu udah makin populer. Ini aja ada Ippudo Ramen, lanjut di sebelahnya Sticks and Sushi. Vibe-nya tuh keren banget, karena bahkan di bawah aja ada installation gak jelas kayak gini. Lucu ya. Nah, ini di sebelah kanan tuh ada station Tube London yang sangat baru. Line yang paling baru namanya Elizabeth Line, warnanya ungu. Jadi next time kalian ke London, cobain naik Elizabeth Line, kereta yang sangat bersih, gengs. Bahkan stasiunnya jauh lebih bagus daripada stasiun lamanya yang udah tua gitu dan kurang bersih, jujur. Ini oke banget. Vibe udah kayak di Singapura deh intinya. Dan ini juga ada food court namanya Cargo Market Hall di sebelah kanan. Aku sering banget ke situ karena emang makanannya enak-enak dan mereka buka sampai malam. Cuma kayaknya nggak malam-malamnya juga sih. Aku pengen makan something, cuma nggak tahu ya. Kayaknya kalau sendiri tuh gabut gitu. Soalnya udah sering juga ke sini, jadi nggak tahu deh. Di atas tuh ada kayak restoran namanya Big Easy. Kayaknya lagi ada live music karena aku denger suara musik ya. Terus ada tempat duduk-duduk, public space-nya oke banget, desainnya tuh juga keren ya, itu ada jembatan kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak salah kalau someday kalian lagi di London dan pengen jalan-jalan di Canary Wharf, bahkan malam, karena malam tuh lightingnya masih banyak yang bagus-bagus. Jadi aku nyaranin sih kalau emang mau jalan-jalan malam, Canary Wharf is a fun place gitu. Bahkan ya, sekedar memandangi sungai. Ini tuh sungainya bukan Thames River deh kayaknya. I don't think this one is connected. Yang connected kan deket rumah aku. Nah, tapi alirannya sih harusnya mirip-mirip aja ya sama Thames River. Di sini tuh juga banyak restoran di seberang situ. Kalau mau ke sana aku harus agak jalan lagi, lurus ke sana, melewati ini ada si perbebekan yang cute itu. Jadi di sungai ini tuh biasanya kalau daylight orang juga bisa minum-minum atau makan, bahkan steamboat. Itu kayaknya ada deh yang masih nyewa jam segini, kalau kalian bisa lihat. Ada bubbles. Itu tuh disewain dan orang bisa mengapung di sana untuk makan steamboat ataupun sekedar minum. Dan ini penuh banget sama restoran, bar, dan segala macem. Jadi kalau emang masih pengen hangout di malam hari, Canary Wharf tuh merupakan pilihan yang cukup tepat sih. Jadi I'm glad aku tinggal di daerah sini, jadi bisa kayak lihat-lihat walaupun aku gabut, malam-malam masih ada yang di-explore gitu. Oke, karena aku lapar, kayaknya aku mau makan di food court tadi. Ada makanan Malaysia yang aku jujur suka banget. Jadi I will go there. Hihi.
Well, sebenarnya sambil aku arah pulang, ternyata aku masih bisa sambil nge-record. Bateraiku udah low bat sih sebenarnya, cuma it's okay. So kita ngelewatin, ini ada tempat kayak game gitu, tempat arcade. Dia tuh jadi pub sih kalau malam ya, padahal di dalamnya banyak mainan. Tapi tempatnya ternyata nggak kelihatan dari luar, guys. Aku nggak bisa nunjukin. Terlihat sedikit sih. Ini kayak pub, tapi pubnya tuh udah kayak mainan gitu di dalamnya. Dan ini selalu rame. That's the pub. That's the entrance. Seru banget sih. Dan ini si bebek-bebek yang tadi sempat aku rekam. Ini tampak belakang si bebek. Oke, aku udah selesai makan, aku kenyang banget. Saatnya balik ke rumah habis ini. Aku tunjukin dikit. Itu pemandangan Yak tadi. Bisa aja aku jalan ke sana, tapi kayaknya ini agak hujan dikit, guys. Aku nggak mau payung. So, kayaknya vlog hari ini sampai di sini aja. Ini tuh go home karena harus jalan kaki, hujan. Alright, ternyata banyak banget hal yang bisa dilakukan walaupun udah late at night dan pengen keluar. Bye-bye.